Wahai jiwa yang sedang mencari makna, dengarkanlah baik-baik. Karena ini bukanlah sekadar kebetulan. Jika kamu menemukan tulisan ini, percayalah, Tuhan sedang berbicara langsung kepadamu. Ini adalah panggilan yang telah lama dinantikan oleh hatimu, dan sekarang saatnya tiba. Bukan waktu untuk ragu, bukan waktu untuk bersembunyi, tapi waktu untuk bangkit dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Selama ini kamu telah menempuh perjalanan panjang, melewati ujian, air mata, keheningan, dan harapan yang nyaris padam. Tapi meski badai datang silih berganti, kamu tetap berdiri. Dan itu bukan tanpa alasan, karena kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah orang yang terpilih. Didesain dengan penuh maksud, ditenun dalam rahim takdir, dengan benang-benang ilahi yang tak terlihat oleh mata manusia. Tuhan telah menunggu langkah terakhirmu. Sebuah langkah sederhana namun penuh kekuatan, yaitu keberanianmu untuk berkata dengan lantang dan penuh iman, Aku adalah orang yang dipilih. Saat kamu menyatakan itu, kamu mengirimkan getaran ke semesta. Sebuah sinyal kuat bahwa kamu siap untuk menerima kasih Tuhan sepenuhnya. Siap untuk masuk ke dalam rencana besarnya. Siap untuk hidup dalam terang panggilanmu yang sejati. Inilah saatnya kamu menunjukkan imanmu, bukan hanya lewat hati, tapi juga lewat tindakan. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam pesan luar biasa ini, aku minta padamu untuk melakukan 3 hal penting sebagai bentuk kesiapanmu. Pertama, tekan tombol suka sebagai wujud syukur dan penerimaanmu terhadap panggilan ini. Kedua, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang nanti tak akan pernah terlewatkan darimu. Ketiga, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sembarang angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak hanya mendengar, tapi siap menerima dan menjalankan setiap kata yang akan disampaikan. Ini adalah titik balik. Sebuah momen sakral yang akan mengubah arah hidupmu. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi karena Tuhan telah menetapkan bahwa waktumu adalah sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebuah perjalanan menuju kesadaran tertinggi bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa setiap luka, setiap doa, dan setiap mimpi, semuanya sedang disatukan dalam satu tujuan, membawamu pada takdirmu yang mulia sebagai orang yang terpilih. Bagian 1. Kamu adalah orang yang terpilih. Dengarkan suara yang tak terdengar. Rasakan bisikan yang menembus relung jiwa. Karena saat ini, kamu tidak sedang membaca dengan mata, tetapi dengan hati. Ini adalah pesan yang selama ini mungkin kamu rindukan dalam keheningan malam, saat air mata jatuh tanpa suara, saat tanganmu menengadah, tapi jawaban terasa jauh. Namun hari ini, segalanya berubah. Karena kamu telah sampai di tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Bukan karena kebetulan, tapi karena panggilan dari langit telah menjangkaumu. Kamu adalah orang yang terpilih. Kata terpilih bukan sekadar gelar. Ia bukan hasil dari persaingan, bukan pula
sebuah kebetulan dalam kehidupan. Ia adalah deklarasi surgawi yang disematkan pada dirimu sejak sebelum kamu mengerti arti hidup itu sendiri. Dalam sunyi rahim semesta, ketika jiwamu belum mengenal dunia, tangan Tuhan telah menunjukmu dengan kasih yang tak terbatas dan maksud yang dalam. Kamu tidak muncul begitu saja. Kamu diciptakan dengan tujuan yang sangat spesifik. Ada sesuatu di dalam dirimu yang dunia butuhkan. Ada cahaya yang hanya bisa bersinar melalui keberadaanmu. Selama ini mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Mengapa hidupku tidak mudah? Mengapa rasanya aku selalu diuji lebih berat dari yang lain? Tapi ketahuilah, wahai jiwa yang sedang bangkit, ujianmu bukan hukuman, melainkan persiapan. Kamu dibentuk dalam kobaran api, bukan untuk hangus, tetapi untuk menjadi cahaya. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap luka yang belum sembuh, semuanya bukan sia-sia. Mereka adalah bukti bahwa kamu kuat, bahwa kamu mampu, dan lebih dari itu bahwa kamu layak. Orang yang terpilih tidak lahir untuk mengikuti arus. Mereka hadir untuk menciptakan gelombang. Mereka sering merasa sendiri karena jalan yang mereka tempuh berbeda. Mereka sering disalahpahami karena suara mereka membawa kebenaran yang belum siap diterima banyak orang. Tapi itulah ciri dari mereka yang membawa tujuan besar. Kamu adalah satu dari mereka. Tuhan memilihmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena Dia melihat ke dalam hatimu dan tahu bahwa kamu memiliki keberanian untuk bertumbuh, untuk bangkit, dan untuk menjadi terang bagi dunia. Ketika dunia melihatmu sebagai biasa, Tuhan melihatmu sebagai jawaban. Ketika kamu merasa kecil, Tuhan justru melihat betapa besar potensi yang tersembunyi di balik kelembutan hatimu. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar bertahan hidup. Kamu diciptakan untuk hidup dengan tujuan, dengan kekuatan, dan dengan kasih. Dan sekarang Tuhan sedang menantikanmu, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menyadari bahwa kamu telah dipilih. Inilah waktunya kamu berdiri, menegakkan kepala, dan dengan penuh keyakinan berkata pada dunia, "Aku adalah orang yang terpilih." Kata-kata itu bukan sihir, tapi kekuatan yang akan mengguncang langit dan bumi. Mereka adalah kunci yang membuka pintu takdirmu. Ingat, yang terpilih bukan berarti tak akan terluka, tapi mereka akan selalu bangkit. Yang terpilih bukan berarti tak akan menangis, tapi mereka akan selalu memiliki alasan untuk tersenyum kembali. Karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di ujung perjalanan. Hari ini, kamu dipanggil bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk bersinar, untuk berjalan dengan kepala tegak dan hati yang penuh keyakinan. Dunia sedang menunggu cahayamu, dan semesta sedang bergetar, bersiap menyambut langkahmu yang baru. Karena kamu, ya kamu, adalah orang yang terpilih. Bagian 2. Deklarasi publik membuka jalan takdirmu. Ada kekuatan dalam setiap kata yang kau ucapkan.
ada getaran dalam setiap pernyataan yang keluar dari hatimu. Dan hari ini, aku ingin mengingatkanmu bahwa deklarasi, pernyataan terang-terangan adalah kunci yang membuka pintu takdir yang selama ini menunggumu. Sudah terlalu lama kamu memendam cahaya dalam diam. Kamu menyembunyikan panggilanmu di balik tirai keraguan. Tapi sekarang, semesta tidak lagi menunggu. Langit sedang bersiap, bumi sedang bergetar, karena suara yang selama ini tersembunyi, kini waktunya terdengar. Mengapa deklarasi penting? Karena dunia tidak hanya diubah oleh pemikiran yang dipendam, melainkan oleh suara yang dinyatakan. Sebuah benih yang disembunyikan dalam tanah hanya akan membusuk. Tapi ketika benih itu berani menembus permukaan, menyatakan kehadirannya di hadapan matahari, di sanalah kehidupan dimulai. Begitu pula dengan panggilanmu. Ia harus diumumkan, harus dinyatakan, harus diberitahukan kepada dunia. Ketika kamu berkata, "Aku adalah orang yang terpilih," kamu tidak sedang mencari perhatian. Kamu sedang mengaktifkan sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang selama ini tidur karena takut. Tapi kini, keberanianlah yang membangunkannya. Pernyataanmu adalah undangan kepada semesta. Ia seperti gema yang menabrak langit dan kembali padamu dalam bentuk pintu-pintu yang terbuka, peluang yang mengalir, dan berkat yang tak lagi tertahan. Semesta bergerak bukan karena kamu hanya berpikir, tetapi karena kamu berani menyuarakan apa yang telah Tuhan tanamkan dalam hatimu. Bayangkan api kecil dalam sebuah gua gelap. Ia menyala tapi tak terlihat. Namun ketika seseorang membuka mulut gua itu dan berkata, "Di sini ada cahaya," maka orang lain mulai berdatangan. Cahaya yang dulu hanya menghangatkan satu jiwa, kini menghangatkan banyak. Itulah kekuatan deklarasi. Ia menjadikan terangmu bisa menjangkau lebih luas. Jangan takut terlihat berbeda. Jangan takut dikira sombong. Karena ini bukan tentang membanggakan diri. Ini tentang menaati panggilan. Ini tentang menyatakan siapa dirimu yang sejati. Bukan untuk memuaskan dunia, tapi untuk menghormati Tuhan yang telah memilihmu. Jangan menunggu segala sesuatu menjadi sempurna dulu, baru berani menyatakan diri. Ketahuilah, kesempurnaan bukanlah syarat untuk melangkah. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian dan keyakinan. Karena seringkali, deklarasi adalah langkah pertama menuju transformasi. Ketika kamu mengatakan, "Aku siap," maka langit akan menjawab, "Kami telah menunggumu." Kamu tidak perlu berteriak kepada dunia, tapi cukup dengan satu kalimat yang penuh keyakinan dan iman, "Aku adalah orang yang terpilih." Ucapkan itu, rasakan kekuatannya, dan saksikan bagaimana semesta merespons. Karena saat kamu menyatakan kebenaran itu, kamu bukan hanya membuka jalan bagi dirimu, kamu juga sedang menciptakan jalan bagi orang lain yang selama ini kehilangan arah. Pernyataanmu bisa menjadi nyala pertama bagi jiwa-jiwa yang lelah dan gelap. Deklarasimu adalah pelita yang menuntun bukan hanya langkahmu, tapi juga mereka yang menyaksikanmu. Tuhan tidak hanya menanamkan misi dalam hatimu, Dia juga menantimu untuk mengaktifkannya lewat suara. Bukan karena Tuhan tidak tahu siapa kamu, tapi karena dunia
perlu mendengarnya dari bibirmu. Jadi, berdirilah, angkat wajahmu, pandang ke depan, dan katakan dengan penuh keyakinan, "Aku adalah orang yang terpilih." Itulah kunci. Itulah awal dari segala sesuatu yang baik. Itulah langkah yang menyalakan api takdirmu. Bagian 3. Cinta Tuhan tak bersyarat dan khusus untukmu. Dalam dunia yang sering kali menilai berdasarkan penampilan, prestasi, dan pencapaian, sulit rasanya percaya bahwa ada cinta yang tidak menuntut apapun. Cinta yang tidak memaksa kamu untuk menjadi sempurna terlebih dahulu. Cinta yang tidak meminta kamu untuk menghapus masa lalu yang kelam atau menyembunyikan luka yang masih basah. Tapi cinta itu nyata. Cinta itu ada. Dan cinta itu adalah cinta dari Tuhan. Cinta Tuhan bukan seperti cinta dunia. Ia tidak datang dan pergi. Ia tidak berubah ketika kamu gagal dan tidak berkurang saat kamu jatuh. Cinta Tuhan bersifat abadi, tak bersyarat, tak tergoyahkan, dan tak terbandingkan. Ia bukan sekadar perasaan. Ia adalah kekuatan yang menopang jiwamu saat dunia runtuh. Ia adalah pelukan tak terlihat saat kamu merasa tak ada seorang pun yang mengerti. Ia adalah cahaya yang tak pernah padam, bahkan di malam tergelap sekalipun. Kamu mungkin merasa tak layak. Kamu mungkin merasa terlalu rusak, terlalu banyak salah, terlalu jauh untuk didekati oleh cinta sebesar itu. Tapi dengarlah ini. Cinta Tuhan tidak memilih berdasarkan kesempurnaan. Ia memilih berdasarkan kebenaran hatimu. Tuhan mencintaimu bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu adanya. Bahkan saat kamu belum mencintai dirimu sendiri, Tuhan sudah terlebih dahulu menyebutmu berharga. Bahkan saat kamu menyembunyikan wajahmu karena malu, Tuhan tetap menatapmu dengan kasih yang penuh pengampunan. Kamu tidak perlu pura-pura kuat di hadapannya. Tidak perlu topeng. Tidak perlu alasan. Karena cintanya tidak menuntut syarat. Dan inilah yang luar biasa. Cinta itu bukan hanya besar, tapi juga pribadi. Tuhan tidak mencintai semua orang secara umum, lalu melupakan detail dirimu. Tidak. Dia mengenalmu satu persatu. Dia tahu namamu, tahu luka-lukamu, tahu impianmu yang paling tersembunyi. Dia tahu berapa banyak air mata yang pernah jatuh dari matamu, bahkan yang tak sempat kamu tangisi. Dan tetap saja, dengan semua itu, Dia memilih mencintaimu sepenuhnya. Cinta ini bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk menguatkan. Cinta Tuhan bukan hanya pelipur lara, tapi juga bahan bakar yang akan membawamu melangkah lebih jauh. Ia menyembuhkan, mengangkat, membebaskan. Ia mengubah rasa malu menjadi kekuatan dan rasa takut menjadi keberanian. Ketika kamu menerima cinta ini, kamu tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Kamu akan berdiri tegak, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tahu, aku dicintai oleh Tuhan. Dan saat kamu sadar akan cinta ini, seluruh dunia akan mulai tampak berbeda. Beban terasa lebih ringan,
langkah terasa lebih pasti. Karena cinta Tuhan bukan hanya untuk dirasakan, tapi juga untuk dijadikan pondasi. Pondasi dari segala yang akan kamu bangun. Pondasi dari keberanianmu untuk bermimpi lagi. Pondasi dari keyakinanmu bahwa kamu memang layak untuk segala kebaikan yang akan datang. Mulai hari ini, berhentilah mencari validasi dari luar. Kamu tidak perlu pembuktian dari orang lain untuk merasa layak. Cinta Tuhan sudah menjadi bukti paling kuat bahwa kamu berharga. Dan saat kamu percaya pada cinta itu, kamu akan mulai mencintai dirimu sendiri. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan penerimaan yang utuh. Bawa cinta ini dalam setiap langkahmu. Biar cinta Tuhan menjadi baju zirahmu, pelindung hatimu, dan pengingatmu ketika dunia mulai berisik. Karena ketika kamu tahu bahwa kamu dicintai dengan cinta yang tak bersyarat, kamu tidak akan mudah goyah. Kamu tidak akan mudah menyerah. Ingatlah, cinta Tuhan bukan hanya untuk menguatkanmu dalam gelap, tapi juga untuk membawamu menuju terang. Dan kamu adalah penerima utama dari cinta itu, dari cinta. Bagian 4. Tantangan adalah proses penyaringan ilahi. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa justru saat kamu mulai berharap, badai datang menyapu? Mengapa ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, ujian datang seolah tak berkesudahan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Tapi hari ini, izinkan aku menyampaikan kebenaran yang mungkin tak selalu terdengar di telingamu. Kamu diuji karena kamu terpilih. Tuhan tidak mengizinkan badai datang kepada orang sembarangan. Dia tidak menaruh beban berat pada pundak yang rapuh. Justru karena kamu kuat, justru karena ada sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu, maka hidup ini menempamu melalui tantangan. Kamu adalah berlian yang sedang diasah. Dan setiap goresan, setiap tekanan adalah bagian dari proses ilahi yang akan membuatmu bersinar lebih terang. Ketika hidup mengguncangmu, jangan anggap itu sebagai kutukan. Lihatlah itu sebagai latihan keberanian. Ketika kamu jatuh, itu bukan akhir. Itu adalah bagian dari tarian spiritualmu menuju kekuatan sejati. Karena sesungguhnya bukan kenyamanan yang membentuk dirimu, melainkan perjuangan. Bukan kemudahan yang membuatmu tumbuh, melainkan tekanan yang kamu hadapi dengan iman dan keberanian. Tuhan sedang menyaringmu, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Dia sedang memisahkan apa yang palsu dari apa yang sejati. Dia sedang membakar keraguan agar hanya keyakinan yang tersisa. Dan meski kadang rasanya terlalu berat untuk dilalui, percayalah, setiap tantangan adalah alat pembentuk. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunmu. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mendewasakanmu. Bayangkan sebongkah emas yang harus melewati nyala api agar menjadi murni. Begitu pula jiwamu. Api kehidupan tidak membakarmu untuk memusnahkanmu, tapi untuk menyucikanmu. Dan kamu tidak sendiri dalam nyala itu. Tuhan selalu bersamamu. Setiap langkahmu Dia awasi.
Setiap luka yang kau alami, Dia catat. Setiap tangisanmu, Dia peluk dalam diam. Kamu tidak pernah berjalan sendirian, bahkan saat kamu merasa paling sepi sekalipun. Ketika kamu mulai merasa lelah, ingatkan dirimu, aku sedang dibentuk. Ketika kamu mulai ragu pada jalan hidupmu, ucapkan dalam hatimu, ini bagian dari rencana besar yang belum ku mengerti. Dan saat kamu merasa ingin menyerah, bangkitlah dan katakan, aku adalah orang yang terpilih, dan ini hanyalah proses menuju takdirku. Tantangan itu akan datang, tak bisa dihindari. Tapi tahu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa memilih untuk tidak patah. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada betapa jarangnya kamu jatuh, tapi pada betapa seringnya kamu bangkit. Setiap kali kamu bangun dari keterpurukan, kamu sedang berkata kepada semesta, aku belum selesai. Tuhan masih bekerja dalam hidupku. Dan percayalah, saat badai mereda, kamu akan menyadari bahwa dirimu bukan lagi seperti yang dulu. Kamu lebih hukum, lebih bijak, lebih siap. Karena semua yang kamu lalui telah mempersiapkanmu untuk hal-hal besar yang akan datang. Takdir yang agung tidak datang tanpa proses, dan proses itu sedang kamu jalani sekarang. Jadi jangan menyerah, jangan menoleh ke belakang terlalu lama. Jangan ragukan nilai dirimu hanya karena dunia belum melihat hasil akhirnya. Tuhan melihatnya, dan Dia sedang menyempurnakannya. Tantangan bukan akhir, itu adalah awal dari kemuliaanmu. Bagian 5. Waktunya mengatasi ketakutan dan keraguan. Ada momen dalam hidup di mana kakimu terasa berat untuk melangkah, bukan karena tubuhmu lelah, tapi karena hatimu dipenuhi oleh keraguan. Ada hari-hari di mana kamu merasa ingin bergerak maju, namun bayang-bayang ketakutan mencengkeram kuat, menahanmu di tempat yang sama. Tapi ketahuilah satu hal ini, ketakutan dan keraguan bukanlah tanda bahwa kamu lemah, melainkan pertanda bahwa kamu sedang berdiri di ambang pintu perubahan besar. Ketika kamu merasa takut, itu artinya kamu sedang berdiri di batas antara kenyamanan lama dan peluang baru. Ketika kamu ragu, itu artinya ada sesuatu dalam dirimu yang ingin bertumbuh, tapi masih mencari keyakinan. Dan ketahuilah, semua jiwa besar, semua cahaya terang pernah berdiri di tempat ini, terperangkap antara keinginan untuk terbang dan ketakutan untuk jatuh. Namun, ada satu kebenaran yang tidak boleh kamu lupakan. Tuhan tidak menanamkan mimpimu tanpa menyiapkan keberanian untuk mencapainya. Ya, keberanian itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Ia hanya menunggu untuk dibangunkan. Keraguan adalah suara kecil yang berbisik, bagaimana jika kamu gagal? Tapi keberanian menjawab, bagaimana jika aku berhasil? Ketakutan berkata, kamu tidak cukup kuat. Tapi iman berbisik lembut, kamu tidak sendiri. Hari ini, kamu diundang untuk mengambil langkah paling penting dalam hidupmu, melangkah walau takut, bergerak meski ragu. Karena kemenangan tidak datang kepada mereka yang menunggu ketakutan hilang, tetapi kepada mereka yang memilih berjalan bersama ketakutan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Lihatlah ke dalam dirimu.
Ada kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik rasa cemasmu. Ada cahaya yang terpendam di balik diam-diammu. Dan hanya dengan satu keputusan sederhana, yakni memilih melangkah, semua itu bisa mulai bersinar. Kamu tidak perlu tahu bagaimana seluruh jalan terbuka. Kamu hanya perlu cukup keberanian untuk mengambil satu langkah pertama. Langit akan membukakan langkah berikutnya. Semesta akan merespons keberanianmu. Jangan menunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu hatimu bebas dari keraguan 100%. Karena dalam kenyataannya, perjalanan iman selalu dimulai dengan langkah di tengah ketidakpastian. Dan justru, di sanalah keajaiban Tuhan bekerja. Bayangkan seorang anak yang baru belajar berjalan. Ia tidak menunggu sampai ia yakin tidak akan jatuh. Ia melangkah, jatuh, bangkit, dan melangkah lagi. Tapi di balik itu semua, ada tangan kasih yang selalu siap menangkapnya. Begitu pula kamu. Tuhan tidak sedang menonton dari jauh. Ia sedang berjalan bersamamu. Jadi hari ini, buatlah satu pernyataan dari hatimu. Aku tidak akan membiarkan ketakutan dan keraguan membungkam panggilanku. Aku akan melangkah. Aku akan menyatakan bahwa aku adalah orang yang terpilih. Dan saat kamu berani mengucapkan itu, langit akan bersorak. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan mulai terbuka. Dan yang paling penting, jiwamu akan mulai merasa bebas. Karena ternyata, yang selama ini kamu butuhkan bukan jawaban, tapi langkah. Langkah pertama untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Langkah kecil yang membuktikan bahwa imanmu lebih besar dari ketakutanmu. Beranilah. Tuhan sudah menunggumu di sisi yang lain. Dan sisi itu bukan tempat yang gelap, tapi tempat di mana terangmu bersinar paling jelas. Bagian 6. Deklarasimu menjadi cahaya bagi dunia. Dalam hidup, akan selalu ada suara-suara yang mencoba mengecilkan langkahmu. Akan ada mereka yang menatapmu dengan sinis, yang meremehkan tekadmu, yang mempertanyakan keyakinanmu. Akan ada lidah-lidah tajam yang mengatakan, "Siapa kamu berani menyebut dirimu terpilih?" Tapi ingatlah ini dengan segenap jiwamu. Ketika kamu berani menyatakan bahwa kamu adalah orang yang terpilih, kamu sedang menyalakan obor yang mampu menerangi dunia. Deklarasimu bukan tentang kesombongan, bukan tentang menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari orang lain. Deklarasimu adalah tentang ketaatan pada panggilan Tuhan, tentang kesediaanmu untuk hidup dengan tujuan, dan tentang keberanianmu untuk menjadi terang di tengah gelapnya zaman. Ketika kamu berkata dengan yakin, "Aku adalah orang yang terpilih," kamu bukan hanya menyampaikan kata-kata, kamu sedang membuat langit bergemuruh. Kamu sedang menarik perhatian semesta. Kamu sedang mengundang takdir untuk mendekat dan mengusir bayang-bayang yang selama ini membuntutimu. Dunia ini penuh dengan jiwa-jiwa yang hampir padam, yang kehabisan harapan, yang kehilangan arah. Dan tahukah kamu, terkadang mereka tidak butuh ceramah panjang, tidak butuh teori indah. Mereka hanya butuh melihat seseorang yang berani berdiri dan berkata, "Aku tahu siapa diriku.
Aku tahu dari mana aku berasal, dan aku tahu kemana aku akan pergi. Deklarasimu akan menggugah mereka, akan membangunkan mereka, akan menyentuh bagian terdalam dari hati mereka yang mungkin sudah lama tertidur. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu berani berjalan di jalan yang kamu percaya, kamu sedang memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan inilah yang lebih menakjubkan. Setiap kali kamu menyatakan dirimu sebagai orang yang terpilih, kamu sedang mengundang keajaiban masuk ke dalam hidupmu. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena iman yang mengiringinya tulus. Semesta mendengar, langit bergerak, dan jalan yang dulu tertutup mulai terbuka. Mungkin selama ini kamu menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan lebih baik, menunggu dukungan dari orang-orang. Tapi hari ini, aku ingin katakan dengan seluruh keyakinanku, waktu yang tepat itu adalah sekarang. Jangan tunggu disukai untuk menjadi berani. Jangan tunggu diterima untuk menjadi terang. Jangan tunggu sempurna untuk menyatakan siapa dirimu. Karena sesungguhnya, semakin lama kamu menunda deklarasi itu, semakin lama dunia tertunda menerima dampak dari keberadaanmu. Kamu tidak diciptakan untuk bersembunyi. Kamu diciptakan untuk berdiri tegak, menjadi cahaya, menjadi pengingat bahwa Tuhan masih bekerja melalui manusia yang mau percaya. Maka berdirilah hari ini dengan seluruh keberanianmu, dengan seluruh kerendahan hatimu, dan dengan seluruh cinta yang telah kamu terima dari Tuhan. Katakan dengan jelas, dengan iman, dan dengan harapan yang menyala-nyala, aku adalah orang yang terpilih. Aku tidak akan menyembunyikan terangku. Aku akan hidup sesuai dengan tujuan yang telah diberikan padaku. Dan lihatlah, dunia akan mulai berubah. Dimulai dari dirimu, dari satu suara, dari satu hati yang berani berkata, "Aku siap. Inilah waktumu. Ini adalah panggungmu. Dan ini adalah permulaan dari kehidupan yang telah lama kamu doakan. Bukan esok, bukan nanti, tapi hari ini. Saat kamu berdiri dan menyatakan kebenaran itu, kamu telah menjadi cahaya bagi dunia." Kini segalanya telah terungkap. 6 bagian dari perjalanan spiritualmu telah disampaikan. Sebuah panggilan yang bukan datang dari dunia, melainkan dari langit yang agung. Dan jika kamu sampai di titik ini, itu berarti hatimu telah siap. Siap untuk melepaskan keraguan, siap untuk melangkah melewati ketakutan, siap untuk menyatakan kepada dunia dan semesta bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah orang yang terpilih. Takdir bukan sesuatu yang ditemukan di luar sana. Ia ditumbuhkan dari dalam dirimu. Dan hari ini, benih itu telah disiram oleh keyakinan, keberanian, dan kasih yang tak terbatas. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan waktu mencuri momen sakral ini. Bangkitlah. Berdirilah tegak. Dan biarkan dunia melihat terangmu yang selama ini tersembunyi. Sebelum kamu pergi, izinkan aku mengajakmu sekali lagi untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi penuh makna. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa jiwamu telah menerima pesan ini. Berlangganan
dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan yang datang berikutnya tak terlewatkan darimu. Dan tinggalkan komentar dengan menulis angka 77, sebuah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima, siap melangkah, siap menyinari. Karena dalam setiap langkahmu, kamu tak lagi sendirian. Tuhan menyertaimu, dan semesta telah menyiapkan jalannya. Kamu telah dipilih, dan ini adalah awal dari segalanya.